Selamat malam semuanya. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita kehadiran Kak Tiwi dari Universitas Trisakti, salah satu top PTS di Jakarta. Nah, Kak Tiwi boleh dong introduce yourself first. Sebelumnya perkenalin, nama aku Tiwi, Pratiwi, bisa dipanggil Tiwi. Lulusan dari Universitas Trisakti tahun 2019. Oke, berarti angkatan 2015 ya? Iya, betul. Oke. Kak Tikanya mana, Kak? Kenapa? Oh, kan udah bubar. Udah bubar. Oke. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik-baik aja. Uh, Kalau Ami gimana kabarnya? Oke, actually Kak Tiwi teman kakakku. Nama aku Juni, Kak. Oh, Juni, oke. Iya. Oke, Juni, alhamdulillah apa baik juga. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Lagi hujan nih, dingin banget. Oh, iya. Oke, sekarang Kak Tiwi kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang lagi kerja sih, tapi WFH. Wah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kontak sama orang nggak terlalu banyak ya. Bener-bener. Oke, Kak Tiwi ini di Trisakti, manajemennya ya Kak? Iya, betul. Oke, Kak boleh jelasin nggak Kak, jalur masuk di Trisakti itu kayak gimana? Jalur masuknya ya, kalau waktu tahun aku masuk itu, tauku tuh ada 3. Jadi ada yang ujian yang mandiri, yang pakai tes tertulis, terus ada yang pakai nilai rapot, sama yang ada jalur beasiswa. Cuman aku nggak tahu ya kalau sekarang udah update lebih banyak jalur atau gimana, tapi setahu sih 3 itu. Oke, berarti Kak Tiwi kemarin yang jalur masuk mana tuh Kak? Aku yang tes. Oke, yang tes. Iya. Kalau di swasta berarti ini nggak sih Kak, kan ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, setiap tes per gelombang itu menentukan biaya kuliah dan uang pangkal nggak Kak? Iya, menentukan. Oke. Jadi kalau gelombang 1 kan setahu aku tuh yang duluan daftar kan. Nah, itu biasanya bedanya sih di uang bangunan waktu itu. Uang bayar awal gitu sih beda. Gelombang 1, gelombang 2 sama gelombang 3. Semakin lama daftarnya, semakin akhir-akhir tuh dia semakin lebih mahal dibanding gelombang 1 dan 2 gitu. Oke. Terus untuk masuknya sendiri ada tesnya berarti ya? Iya, ada. Oke. Untuk biaya formulir dan tesnya ada biaya juga nggak? Aku lupa sih, cuman kayaknya sih ada ya. Tapi aku lupa berapa nominal. Oke. Itu pasti lulus nggak Kak? Kalau Sepengalamanku waktu tes itu enggak sih, ada yang enggak lulus. Itu tergantung dari kuota perjurusan kayaknya ya. Jadi itu seingatku waktu itu kita pas tes tuh bisa milih 3 jurusan, mau jurusan apa-apa gitu kan. Nah, nanti kepilihan yang berapa tuh tergantung kuota dan nilainya sih. Kalau dari pengalamanku kemarin. Oke. Berarti biarpun swasta nih Trisakti ya, oke. Trisakti juga dites dan ada juga yang nggak lulus berarti ya. Iya. Oke. So lanjut nih berarti biaya kuliah Kak. Biaya kuliah di Trisakti kalau boleh tahu dari uang masuk, terus SKS ya berarti dihitungnya SKS-nya, Iya benar. terus nanti magang, KKN, sama tugas akhir sampai wisuda tuh biayanya berapa sih? Totalnya. Dijelasin Kak, dijelasin. Di Oh, breakdown. okay. Oh, di breakdown. Kalau uang pertama kali daftar itu ada yang namanya uang bangunan kalau nggak salah, atau apa ya, aku lupa istilahnya. Itu 38. Itu tahunnya Kakak Terus berarti? apa? Iya, Tahunnya tahunnya aku. Dan itu setahu tiap tahun naik sih. Itu terus itu kemudian pas setiap semester juga ada lagi tuh. Jadi dia bayar itu 2 kali.
Ada yang pas mau UTS itu bayar gedung lagi, kalau nggak salah itu sekitar 8. Terus pas ke UAS itu bayar sesuai SKS yang diambil. Nah, itu satu SKS-nya 300. Nah, dikali aja. Dikali 21. 24 sih maksimal. 24. Tuh. Terus Tunggu Kak. Terus ya. Yang per UTS itu berarti per 3 bulan bukan sih? Iya betul. Nah itu dibayarnya itu uang gedung bayar lagi? Iya. Itu tambah sama SKS lagi atau bayarnya pas 6 bulan SKS-nya? SKS-nya pas 6 bulan, pas mau UAS. Oke. Terus pas 6 bulan SKS doang apa ada per semester lagi gitu? Kayak UKT per semester? Atau udah? Sih. Udah. Aja. Oke, boleh deh Kak. Lanjut. Biaya apa lagi nih? Terus udah sih kayaknya sampai wisuda, gitu-gitu terus sampai wisuda. Wisuda tuh, aku lupa. 2 apa 3. Segitu. Itu udah sama yudisium kan, kalau aku di FEB itu ada yudisium, ada yang baru wisuda yang bareng-barengnya. Nah itu udah gabungan sih. Jadi sekali bayar udah buat yudisium sama wisuda. Soalnya nggak semua jurusan ada yudisium. Ada yang biasa aja gitu yudisiumnya, cuman di fakultasku tuh emang rada heboh. Jadi lumayan biaya. Berapa Kak biayanya tadi? Aku kurang dengar untuk wisuda. Kayaknya 3 deh. 3 juta? Iya, 3 juta. Oke. Itu untuk semua berarti untuk wisuda, terus kayak yudisium gitu, udah semua? Tapi belum termasuk tropi, itu opsional sih kalau mau nambah tropi atau foto gitu-gitu sih. Tropi kayak ada nama, ukiran nama sama gelar kayak gitu. Oh. Itu sendiri lagi sama foto, sama paket foto, tapi itu opsional. Oh, jadi untuk foto sendiri belum termasuk yang 3 juta itu? Belum. Berapa itu Kak? Boleh tahu semua dah. Berapa ya? 4 kali ya. 4 ya? Ya. Oke. Itu tahunnya Kakak aja apa sampai sekarang? Pas tahunku. Kayaknya kalau sekarang lebih murah deh karena online. Oh iya benar juga benar. Oke. Ya kan. BTW gue belum nanya ini Kak, Kakak jurusan apa ya? Kan main FEB, terus jurusan sama peminatannya. Kalau aku jurusan manajemen. Nah, itu ada 4 konsentrasi. Ada konsentrasi manajemen keuangan, operasional, pemasaran, sama SDM. Nah, aku kebetulan ngambilnya tuh yang keuangan. Wah. Itu konsentrasinya diambil di semester 6. Oke, semester 6. Baru yang konsentrasi. Berarti kalau wisuda nanti itu ada sertifikat tambahan selain ijazah nggak Kak? Kayak sertifikat untuk khusus jurusannya finance gitu? Kalau untuk jurusan sih nggak ada. Cuman di fakultas aku tuh di Trisakti ada kelas sendiri lagi, namanya tuh kelas unggulan. Nah itu, dan ada juga kelas internasional kalau fakultasku. Jadi yang kelas reguler, internasional, sama unggulan. Nah kalau misalkan yang dapat sertifikat tambahan itu paling yang kelas internasional sama yang unggulan itu sih, gitu pas wisuda. Kalau Kakak kelas yang mana BTW? Ya, unggulan. Yang unggulan. Iya. Kalau yang unggulan itu sama internasional berarti maksudnya kayak kan pas masuk itu pilih apa dites lagi apa gimana Kak? Kalau yang internasional itu bisa dari awal, dari semester awal itu bisa milih langsung, atau di pertengahan. Temanku juga ada sih kasusnya, dia udah di pertengahan, udah semester 3 dia pilih ke internasional itu juga bisa. Nah kalau misalkan yang unggulan itu pas setelah semester 3 baru kita bisa milih tuh. Ada syarat-syaratnya juga, tapi nanti ada tesnya juga sih kayak buat masuk ke kelas unggulan itu. Sebenarnya semuanya bisa dapat kesempatan sih kalau kelas unggulan, cuman kalau yang kelas internasional tuh biasa dari awal, udah pilihan dari awal gitu.
dia mau masuk kelas internasional. Bedanya unggulan sama internasional itu, kalau yang internasional dia biasanya ada exchange di semester 5-an gitu, kalau nggak salah ya. Itu biasanya ada exchange ke universitas yang udah kerjasama gitulah sama Trisakti gitu. Tapi kalau misalkan yang unggulan itu di kampus juga sih sama aja. Di Jakarta juga di Grogol kalau ya. Oke. Maksudnya exchange di sini belajar apa magang, Kak? Belajar. Oh, belajar. Hmm. Yang itu yang internasional sama unggulan? Internasional aja. Kalau yang keluar negeri. Oh, KLN. So itu biaya sendiri apa ditanggung kampus? Biaya sendiri. Oke. Jadi kalau unggulan itu bisa ya Kak dari semester 3 gitu, tapi kalau internasional harus dari awal gitu. Ya, cuma ada special case sih kayak dia mau transfer bisa tuh ke internasional, tapi setahu aku dia ngulang lagi sih dari semester 1. Oke. Itu ada ini nggak kalau kelas internasional kayak harus minimal TOEFL atau IELTS-nya gitu? Setahu aku ada sih. Ada ya? Ada. Berapa tuh Kak? Ada. 450, 500? Kayak 4,5 deh. Unggulan juga ada minimalnya tes IELTS, malah sekarang ada tes psikotesnya juga. Kalau dulu zaman aku sih nggak ada tes psikotes kalau yang buat kelas unggulan gitu. Oke, berarti Kak Tiwi pinter jago bahasa Inggris dong ya? Nggak jago. Oke. Lanjut deh nih Kak. Jurusan terhits sendiri di Trisakti apa sih? Duh, susah, takut salah ngomong nih kalau jurusan terhits. Kalau mungkin dari peminatnya kali ya, setahu aku. Kalau yang paling banyak tuh Fakultas Ekonomi itu FEB paling banyak, dan jurusan yang paling banyak peminatnya itu akuntansi sama manajemen. Itu kalau Fakultas Ekonomi. Kalau fakultas lain tuh setahu aku Fakultas Kedokteran sama FKG, terus teknik sipil sih. Wow. Teknik. Ya, itu yang favorit gitu di Oke. Untuk manajemen sendiri, FEB maksudnya manajemen sama finance, kenapa bisa favorit? Apa karena dosennya atau lulusannya nanti cepet dapat kerja gitu, relasinya bagus, apa gimana Kak? Kayaknya karena paling gampang kali. Oh, finance gampang enggak? Maksudnya kayak lulusnya tuh enggak yang selama yang jurusan lain sepengetahuanku ya, kayak manajemen sih, apalagi kalau akuntansi mungkin rada susah. Kalau manajemen itu kayak ya udah rata-rata tuh 4 tahun itu tuh pasti banyak gitu lulusannya, jadi banyak sih juga peminatnya. Kayaknya sih itu ya. Oke. Lanjut nih Kak. Tempat tinggal nih. Kalau Kak Tiwi kan domisili Jakarta dong ya berarti. Iya, benar. Oke, kalau misalnya nih Kak, kalau ada yang dari luar atau rumahnya jauh, di Trisakti ada provide dorm atau kos-kosan atau apartemen di sana gimana gitu Kak? Kalau dari pendatang gitu nggak ada sih, dari kampus nggak provide dorm atau kosan atau apartemen. Jadi paling ya mereka kos mandiri aja di dekat-dekat kampus gitu. Yang terkenal sih daerah Susilo, pasti kalau yang kuliahnya di Grogol itu tau lah, itu Susilo sama Tawakal, itu udah favorit. Emang di situ sih yang paling deket juga kos-kosan mahasiswa-mahasiswi Trisakti gitu. Untuk harganya Kak, price-nya terus aman nggak di sana gitu? Kalau aman tuh aman ya, soalnya termasuk rame daerah Grogol. Walaupun udah malam juga itu tuh masih rame. Terus kalau untuk range-nya itu 1-2 sampai 2 juga ada. Yang ada lift-nya itu ada. Oke. Terus gitu, ini Kak, akomodasinya kalau mau ke kampus itu ada provide bis kampus, sepeda apa gimana tuh di Trisakti? Kalau sepeda nggak ada ya, mungkin karena kecil juga, nggak luas-luas banget, nggak bisa naik sepeda. Tapi kalau busway itu ada, soalnya, tapi udah enggak sih sekarang. Dulu soalnya aku sempet naik
busway, terus dia bisa berhenti langsung di depan kampus gitu. Ada tulisannya gitu kan, Trisakti. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Kalau misalkan nggak naik busway, kan di depan itu juga tuh, kalau yang di Grogol ya khususnya, kalau yang di Grogol, soalnya kan kampusnya banyak nih. Cuman kalau yang di Grogol itu, karena aku kebetulan juga yang di kampus Grogol, itu ada busway, kereta juga ada, ya Gojek gitu-gitu ada. Jadi lumayan mudah ya kalau transportasi umum. Oke. Terus di kampus Trisakti banjir gak sih kalau misalnya banjir gitu kan Jakarta sering banjir. Ya, oke. Banjir Lucu deh. Banjir. sampai lantai 1 paling atau sampai atas banget lantai 1-nya? Oh enggak, paling basement sih yang untungnya sih pas tahunku itu banjir Jakarta nggak terlalu parah tuh waktu tahunku, tapi tahun sebelum aku masuk itu ada yang cerita sampai kalau ke kampus kayak itu loh, perahu karet, ke kos-kosannya juga pakai perahu karet, beli makanan juga gitu. Terus pas setelah aku tuh juga ada banjir parah banget tuh, basementnya sampai ketutup. Itu parah banget tuh, sampai libur tuh pasti libur kalau banjir karena nggak bisa tuh aksesnya karena deket kali atau sungai ya, aku lupa tuh yang depan Citraland tuh kan ada sungai apa ya, sungai lah itu. Nah kalau udah naik airnya udah ya? nggak bisa, nggak bisa ngapain, pakai perahu karet sih paling. Oke. Kebetulan juga ya karena PTS, berapa harga outfit lo, Kak? Aku mah biasa aja. Biasa aja sih aku pas kuliah tuh. Lupa deh kayaknya berapa ya. Ini harus banget Brand boleh lah, brand gak usah harga. Pas kuliah. Atasan tuh aku kemejaan sih biasanya. Kemejaan. Apa ya, aku lupa. Kemejaan yang belinya di H&M biasanya. Oke. Terus jeans sama lah, sampai sepatu juga. Kalau nggak Ruby yang berapa 153 200.000 3. Itu terus udah sih, tas apa ya aku. Terus aku waktu itu yang Palomino, tahu nggak? Yang hitam. Enggak. Nah itu sih. Oke, so teman-teman kakak gimana nih? Ada yang hype beast gitu? Apa gimana? Ada. Ada yang Ada yang Gucci Gang juga ada. Wah. Banyak macam-macam. Almost atau hanya beberapa gitu? Ya 10%. Wah, lumayan ya. Ya, ada yang biasa banget juga ada. Biasa banget ya. 70% yang biasa aja. Gitu. Paling yang itu tuh berat di jajan ya, menurutku, karena jajanannya mahal dibanding aku udah kerja tuh di dekat kantorku kayak lebih murah. Aku juga bingung kenapa mahal ya jajanan di sana. Oke, karena swasta kali Kak. Jadi penjualnya udahlah jualin aja yang lumayan harganya. Ya, nggak tahu juga. Mungkin. Terus kalau berdasarkan dari outfit, berarti untuk pergaulannya sendiri gap-gapan apa sama ya udahlah, maksudnya kayak semuanya gaul gitu? Semuanya gabung kok. Malah karena kan mungkin kebanyakan dari kampusku, di angkatanku tuh banyakan, di jurusanku, di angkatanku banyakan dari pendatang luar kota. Jadi nyari temen dong kan pasti. Jadi kayak gak gap-gapan sih, even yang dari Jakartanya juga mau baur sama yang pendatang-pendatang. Mau ya berteman sama anak daerah gitu, mau? Mau. Karena juga mostly orang daerah sih. Jadi ya udah, yang orang Jakarta mungkin ya udah temenan juga gitu, gak ada gap-gapan. Oke. Oh iya, jajanannya mahal nggak Kak? Jajanannya? Relatif sih ya. Kalau makanan tuh nasi ayam gitu misalkan, itu 18.000. Relatif lah ya. Relatif.
Oke. Yang tapi tiap tahun naik sih harganya. Aku juga bingung kenapa. Aku juga tiap tahun ada aja tambah gitu harganya. Mahal ini Kak biaya apa ya? Di pasarnya Sewa. naik. Iya, sewa Bisa juga jadi. udah. Bisa jadi ya, benar. Benar. Dosen di sana gimana Kak? Swasta nih secara memudahkan si mahasiswa atau malah ada yang killer gitu? Kayak kalau dosen ada aja ya yang killer. Cuman kebanyakan tuh mostly yang baik-baik kok, terus juga dia ngedukung dan nggak yang apa ya nyulitin mahasiswanya gitu. Bisa diajak diskusi enak gitu. Dan kalau dapet dosen yang muda tuh pada justru enak diajak diskusinya, terus juga malah ngasih tips-tips gitu kalau misalkan buat kerja kayak gitu tuh lebih banyak. Itu sih kalau killer adalah 1-2, cuman kebanyakan baik-baik. Mudanya cewek apa cowok nih? Dosen. Cewek cowok. Oh, pernah dapat dosen Dosennya muda cewek yang cowok ada. asik gak Kak? Pernah Ganteng banget. gitu, Yang ganteng. berumur juga nggak ada sih. Oke. Nggak dapet. Belum beruntung. Aduh. Iya, belum beruntung, betul. Oke. Berarti ini ya dosennya nggak menyulitkan lah ya. Untuk ini, Enggak. untuk Alhamdulillahnya sih enggak. atau kakak dapatnya dosen yang baik. Mungkin ya. Iya. Oke. Alhamdulillahnya dapet yang baik-baik sih ya. Oke, lanjut nih. Terus di Trisakti sendiri untuk manajemen sendiri, FEB itu PKL sama magangnya dicariin dari kampus, wajib atau gimana nih? Oke, kalau di tahunku ya, aku kurang tahu nih kalau yang sekarang. Kalau di tahunku itu, kan biasanya juga ada KKN ya. Kalau di Trisakti itu namanya kumit istilahnya KKN. Nah, Apaan itu tuh Kak kumit? Kumit tuh aku lupa lagi soalnya aku nggak ikut. Oh ya, berarti nggak wajib dong KKN? Nggak wajib. Magang juga dulu sih awal-awal aku pas di awal-awal semester aku ikut magang tuh nggak wajib, tapi setelah kesini ada di provide dari kampus gitu. Jadi kalau dulu tuh aku magang 2 kali. Yang pertama aku nyari mandiri, tapi bisa minta surat buat apa ya rekomendasi gitu dari kampus buat magang, sama dari kampusnya langsung gitu. Jadi sekarang sih kayaknya udah ada program sama pemerintah gitu sih, kerja sama BUMN biasanya buat magang gitu. Terus untuk yang kayak KKN gitu nggak wajib sih waktu aku ya, tapi aku nggak tahu kalau sekarang. Itu sih. Oke. Terus kalau magang itu berarti dari semester berapa kalau di FEB? Waktu itu aku semester 6 sambil skripsian. 6 apa 7 ya? Pokoknya aku sambil skripsian aku magang. Oke. Karena udah nggak ada kelas kan kebetulan, jadi bisa sambil magang. Itu berarti yang apa bisa nyari sendiri sama kampus juga provide berarti? Ya betul. Untuk BUMN nih Kak, untuk BUMN berarti apakah nanti kalau yang dari kampus atau yang dari kampus nanti pas udah lulus, apakah ada jaminan kerja nih dari perusahaannya itu? Kayaknya kalau offering kerjaan tuh dari perusahaannya sih ya. Jadi kayak kerja sama kampus itu buat provide magangnya aja nih. Cuman kalau lanjut sampai kerja atau enggak itu tetap balik ke perusahaannya lagi, karena kan nanti ada penilaiannya juga tuh gimana performance-nya gitu-gitu. Cuman dari pengalamanku kemarin teman-teman magangku ada yang lanjut kok kerja di perusahaan BUMN itu gitu. Oke. Itu kan kalau BUMN setahu aku kan harus ini ya Kak, harus apa ya, kayak harus ikut daftar dari awal gitu ya. Apakah itu karena ada kerjasama sama kampus jadi oke lu masuk aja gitu without tes?
Aku kurang tahu sih kalau yang temenku dia ulang tes atau emang udah ada lowongan terus karena udah pernah magang terus direkomendasiin dari internal divisinya, aku kurang tahu sih. Cuman kalau kesempatannya tuh kalau aku lihat sih ada ya, karena banyak juga sih teman-temanku yang lanjut gitu. Untuk konsentrasi khususnya finance apa semua jurusan tuh yang Semua jurusan. Oke. Semua jurusan. Nah, soalnya yang kerjasama tuh bukan per fakultas tapi satu kampus gitu yang kerjasama, jadi semua jurusan bisa magang di perusahaan-perusahaan gitu. Kalau boleh tahu Gitu BUMN-nya apa, Kak? aku kemarin Pupuk Indonesia dapetnya. Oke. Terus nggak lanjut, Kak, di situ? Enggak. Oke. Terus apalagi Pupuk Indonesia, BUMN apalagi, Kak, boleh tahu nggak? Pupuk Indonesia, terus Bulog juga ada. Sama apa ya, aku lupa. Rumah apa gitu, ada satu lagi. Itu Jarum sih sama Perutani. temen. Kayaknya itu. Kalau nggak salah ya. Pokoknya soalnya temenku ya itu tuh Pupuk Indonesia sama Bulog waktu itu. Oke. Cuma nggak tahu, mungkin sekarang lebih banyak. Iya, benar. Udah bahas ini aja, kita udah bahas prospek kerja. Gue lupa bahas ini, Iya. akhir. Tugas akhir. Oh, tugas akhir. Tugas akhir di sana berarti dimulai dari, ada yang program 3,5 tahun nggak di Trisakti, Kak? 3,5 tuh sebelum aku ada. Sebelum aku bisa lulus 3,5. Tapi pas aku banget itu dia harus 4. Gitu. Makanya jadi kayak peraturan baru juga sih setahu ya. Soalnya sebelumku tuh 3,5 bisa, pas aku 4 jadi makanya ditambah sama magang gitu sih. Makanya jadi 4. Dan buka sidangnya juga dipasin 4 tahun gitu. Buka untuk sidang skripsinya gitu. Soalnya kan pas tahunnya aku lulus nih, beberapa tuh kayak ada yang 3,5 tahun rame banget gitu. Jadi kayak yang 3,5 tahun tuh pinter gitu. Terus yang 4 itu ya reguler ya, normal ya. Iya. Padahal sama aja ya, beda 6 bulan juga. Bener. Oke. Ya kan? Terus ini Kak, untuk dosennya nih, dosen pembimbing sama dosen pengujinya itu gimana tuh? Oke. Alhamdulillahnya ya, aku tuh lancar-lancar aja sih pas Alhamdulillah kuliah. ya. Jadi aku dapet dosen pembimbingnya yang baik banget, yang baik bener-bener gak pernah tuh yang tiba-tiba batalin janjian buat bimbingan tuh gak pernah sih, alhamdulillah. Terus gak yang susah dicari juga, jadi lancar-lancar aja tuh, alhamdulillah. Pas sidang juga gitu. Lancar-lancar juga. Iya, alhamdulillahnya. Cuman kalau drama-drama yang pembimbingnya PHP, batalin janji, PHP sampai malam nungguin tuh ada sih, cerita temen-temen itu ada yang sidangnya lama, itu juga ada. Temennya Kakak ada nggak yang kayak dosennya nyusahin gitu? Ada ya, berarti bukan kampus negeri aja dong ya? Iya, enggak kok, itu kayaknya semuanya merasakan ya. Oke. Ada kok itu sampai malam, kasihan. Sampai ini nggak Kak, ada yang pernah sampai nambah semester? Ada banget. Aduh, padahal kan bayar lagi. Iya, bener. Walaupun setengah ya kalau nggak salah tuh, karena kan cuma skripsi. Kalau di kampusku ya, kalau di kampusku setengah aja bayarnya. Tapi tetap aja. Iya, lumayan. Iya, waktu juga kebuang. Bener-bener. Kayak gitu, yang susah dihubungin. Oke. Sekarang prospek kerja nih Kak, prospek kerja dari Trisakti. Kan sekolah bisnis manajemen nih. Prospek kerja atau peluang bisnisnya nih sama teman-teman di sana itu gimana Kak? Peluang bisnis, maksudnya kalau mau buka bisnis gitu ya? Ya, kalau mau kerja, prospek kerja di sana, dan kalau kayak buka bisnis sama teman-teman itu gimana di Trisakti? Buka bisnisnya di Trisakti atau misalnya sama temen-temennya nih? Sama networking gitu, kayak misalnya kakak kerja di perusahaan alumni gitu.
Oh, oke. Ya, kalau misalkan peluang kerjanya itu sepengalamanku ya, kalau jurusanku sama akuntansi itu tuh lumayan banyak. Kalau yang di akuntansi apalagi teman-temanku banyak banget yang di KAP gede gitu kayak PwC, Deloitte, EY. Itu yang akuntansi udah kayaknya pasti ada gitu. Soalnya teman-temanku pasti ada tuh yang masuk di KAP gede kayak gitu, Big Four. Kalau misalkan yang manajemen juga sama. Tapi mungkin juga pengaruh juga kali ya. Aku juga nggak tahu sih. Cuman gak sulit banget sih kalau dari pengalaman teman-temanku gitu. Terus kalau untuk peluang bisnis lumayan ada banyak sih ya karena networkingnya tuh bagus-bagus sih di sana. Baik dari apa ya, mungkin kalau yang pendatang itu nggak menutup kemungkinan kalau orang-orang itu pasti yang networkingnya bagus lah dari background bagus gitu kalau yang dari pendatang. Nah jadi kalau untuk bisnis tuh ada banget, bahkan teman-teman itu banyak kok yang selain kerja terus dia juga buka bisnis sendiri gitu ada. Terus partner kerjanya tuh sama-sama Trisakti gitu juga ada gitu. Jadi mendukung sih kalau untuk lingkungannya. Oke, pernah nggak apa ada kayak karir development dari kampus yang kayak kalau udah lulus nih diarahin ke apa ya networking kampusnya lah yang bisa mengantarkan mahasiswanya langsung kerja gitu. Ada. Jadi kalau misalkan alumni nih yang baru lulus biasanya ntar dapat email kalau misalkan ada lowongan gitu. Yang kerjasama sih biasanya. Waktu itu aku pernah tuh dapet dari Softex Indonesia sama apa ya? Ada deh pokoknya dia nge-emailin satu-satu tuh yang wisudawannya kayak ada lowongan di sini dikasih tahu gitu. Terus juga suka ada buka kayak karir expo gitu juga banyak di kampus itu sih. Itu apa ya peluang masuknya itu besar nggak sih kan misalkan udah kerjasama gitu sama kampusnya apa tes gitu sama reguler kayak pendaftar lain. Sama sih tes juga Oh, ya. sama aja cuman kayak infonya gitu mereka aktif gitu loh ngasih tahu dari kampusnya ke kita ya jadi kayak di provide sih untuk kalau info-info cuman kalau link networking itu aku kurang tahu ya karena aku nggak merasakan itu sih kayak tetap manual aja kayak tes sendiri juga gitu ya udah sih tapi menangnya tuh mungkin karena reformasi itu yang kampus reformasi jadi pada tahu sih Trisakti karena setiap aku pengalaman interview tuh pasti tahu ya karena kampus reformasi itu sih. Oke. Iya bener kayak ya lumayan lah jadi pas ditanya kampus mana Trisakti kayak ya udah tahu gitu orang-orang. Iya. Kampus swasta yang terkenal gitu ya. Ya kayaknya ya. Oke, tadi aku mau nanya ini Kak, untuk yang exchange yang internasional, kelas internasional itu sama negara, sama kampus-kampus apa ya Trisakti kerjasamanya? Aku kurang detail sih taunya ya kalau kampusnya apa tapi kalau negara tuh London yang banyak. London sama Aussie soalnya teman-temanku tuh ada yang ke London kebanyakan aku kurang tahu tuh ya apa namanya kampusnya apa aja negara yang mana banyaknya mana aja tuh aku kurang tahu sih. Berarti itu satu semester gitu ya Kak, satu semester di sana? Or 1 sampai 2 semester di sana biasanya di akhir-akhir sih di akhir-akhir semester baru exchange sambil kerja dan juga? begitupun ada ya sambil skripsian gitu tugas akhir dan begitupun dari yang ya luar tuh ada juga yang lulusnya sampai di Trisaktian di sini di kampus yang Trisakti soalnya pas angkatan aku ada dari India dia jadi anak internasional lulusnya di Trisakti. Ini ya Kak, manajemen. Gitu pun ada sih temanku yang dia kampus Trisakti tapi lulusnya kampus yang pas di exchange itu juga ada
Oke. Jadi itu temennya Kakak kenal nggak sama orangnya jadi ngomongnya, "What is your name?" Iya, buat sharing. Tapi aku ketemu sesekali doang. Soalnya anak kelas internasional tuh dia beda, agak beda gedung gitu sih. Beda. Oh. Jadi nggak main bareng. Dibedain gitu Oh iya, fasilitasnya? iya dibedain. Bahkan mereka KRS-an itu juga beda, dosen-dosennya juga. Kalau dosennya sama sih, cuma kalau pengisian KRS itu tuh nggak bareng sama kita yang reguler dan KU. Kalau unggulan itu barengnya sama reguler, kalau KI itu sendiri. Berarti biayanya, biaya kuliahnya beda dong ya? Unggulan dan KI? Beda. Kalau unggulan tuh sama aja kok kayak reguler. Oke deh Kak. Cuman plusnya, ya gitu deh. Kayaknya udah jelas banget nih. Oke, thank you banget Kak Tiwi. Iya, Udah ngeluangin sama-sama waktu. Juni. Sukses Sama-sama. terus. Amin, sukses juga. Amin. Keep safe, terus tetap jaga jarak. Oke. Ya, stay safe juga, stay healthy ya. Oke, thank you Kak. Oke, thank you banget Sama-sama, Kak. thank you juga. Bye.